Berlatar belakang pada tahun 1719 di sebuah pemukiman suku Indian. Ada seorang gadis yang bernama Naru yang sedang melatih keterampilannya dengan menggunakan kampaknya sambil ditemani sama anjingnya. Namun setelah itu ia melihat seekor rusa yang tidak terlalu jauh darinya. Ketika hendak ia akan memburunya, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh di atas langit yang membuat rusa itu lari. Naru sempat mengejarnya namun gagal, kemudian ia mendengar lagi suara gemuruh itu, lalu Naru pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk melihatnya, dan ternyata seperti sebuah benda yang melintas di atas langit tersebut. Ini adalah Abe, saudaranya Naru yang tentu lebih jago skill memburunya dari Naru. Di mana kita akan lihat dia mampu memanah elang yang sedang terbang dan tepat sasaran. Naru adalah gadis pemburu satu-satunya di suku tersebut. Dimana dia sedikit tidak dianggap karena kebanyakan perempuan di sana hanya jadi juru masak dan lainnya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan kemunculan alien itu, di mana benda yang melintas itu menurunkannya dan dia mampu berkamuflase menjadi transparan sehingga tidak terlihat. Kembali lagi ke Naru yang dikejutkan dengan kabar salah satu warga yang diserang seekor hewan buas. Naru pun diam-diam ikut menyelidikinya, namun diketahui oleh Abe dan teman-temannya. Lalu akhirnya mereka temukan temannya yang terkena serangan itu. Naru pun segera mengobatinya untuk menghentikan pendarahannya sementara yang lainnya membuat tandu. Singkat cerita, malam pun tiba. Yang lainnya pun pergi membawa korban pulang sementara Abe tinggal di sana dan akan memburu hewan buas itu yang ia sangka adalah singa. Naru pun mengikutinya. Setelah sampai di sarang singa Naru dan temanya, Abe pun menunggu di atas pohon sementara Abe dari sisi lain. Namun tiba-tiba singa itu menyerang Naru di atas pohon hingga membuat temannya Abe pun meninggal. Naru yang masih bertahan di atas pohon pun berusaha melawan singa tersebut namun pada akhirnya ia pun terjatuh dari atas pohon dan pingsan. Keesokannya Abe pun pulang dan berhasil membunuh singa tersebut dan membawa kepalanya, sehingga membuat kepala suku bangga. Abe pun diberi penghargaan oleh kepala suku tersebut. Di keesokan harinya Naru pun kembali ke hutan dan menemukan jejak aneh yang membuat ia penasaran makhluk apakah yang ia sedang hadapi. Sementara di tempat lainnya kita akan saksikan alien tersebut sedang menghadapi seekor serigala, dan dengan mudahnya alien itu membunuhnya. Kembali lagi ke Naru yang sedang mengupgrade senjatanya dengan menggunakan tali, supaya lebih efektif dalam menggunakannya. Setelah sekian lama ia berjalan, Naru dikagetkan dengan kematian puluhan kerbau yang membuat ia penasaran siapakah yang membunuhnya. Naru pun melanjutkan lagi perjalanan namun sayangnya ia malah terjebak di lumpur hidup. Berkat senjatanya yang telah di-upgrade ia pun berhasil keluar dari lumpur tersebut. Ketika ia sedang beristirahat ia melihat ada seekor beruang. Naru pun menyiapkan panahnya. Namun ketika mau memanah tiba-tiba patah, Naru pun bergegas memperbaikinya. Beruntung anjingnya dapat mengalihkan beruang itu, Naru pun harus berlari dan dikejar beruang tersebut. Ia pun masuk ke dalam tumpukan rating. Dan di situ akhirnya Naru bisa melihat makhluk itu yang sedang bertarung dengan beruang. Naru pun akhirnya lolos dari sana dengan cara menghanyutkan diri. Beruntung alien itu tidak mengejarnya, kemudian Naru pun dijemput sama teman Abe. Karena Naru menolak dijemput akhirnya ia pun diikat. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan alien itu. Sehingga terjadilah pertarungan yang tidak seimbang karena alien tersebut memiliki senjata yang canggih, dengan sangat mudah mengalahkan mereka. Naru yang sempat melepaskan ikatannya pun langsung berlari, namun ketika masuk ke hutan,
Naru tak sengaja menginjak jebakan beruang dan di sini kita lihat lagi-lagi predator itu tidak membunuhnya karena Naru sudah terjebak dan bukan ancaman baginya. Setelah itu muncul sekelompok orang kulit putih yang memasang jebakan tersebut. Naru pun dibawa ke markasnya. Ternyata di situ juga sudah ada Abe yang telah disandra duluan. Ternyata mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing predator itu keluar. Namun predator yang sudah mengetahui itu pun membantai satu persatu dengan alat canggihnya, yang membuat mereka kewalahan. Sementara Naru dan Abe yang diikat di pohon berhasil melepaskan diri dengan memanfaatkan sebuah jebakan beruang. Naru, stop! Naru pun kembali ke tenda untuk menyelamatkan anjingnya. Di situ Naru dikagetkan dengan seorang pria yang meminta tolong dengan keadaannya yang terluka parah. Pria itu pun meminta tolong untuk mengobatinya dengan imbalan akan mengajarkan cara menggunakan pistol yang dipegang pria tersebut. Naru pun mengobatinya dan ia diajari cara menggunakan pistol itu. Tak lama kemudian predator pun datang ke sana, yang membuat Naru harus bersembunyi, dan predator itu pun membunuh pria tadi. Dan tiba Abe pun datang menyerang predator tersebut, hingga terjadilah pertarungan antara Abe dan sang predator. Di situ Naru melihat cara bekerja dari senjata canggih predator itu. Namun ketika predator itu berkamuflase menjadi tak terlihat, Abe pun berhasil dibunuh, sehingga membuat Naru harus lari dari sana. Singkat cerita Naru melihat si ketua kelompok orang kulit putih tadi. Naru pun melumpuhkannya dan berniat untuk menjadikannya umpan. Dan benar saja predator itu pun datang membunuh si ketua tadi. Di situ Naru berhasil menembak topeng predator itu dan membawanya pergi. Naru memulai membuat jebakan untuk membunuh predator tersebut. Sempat terjadi pertarungan antara Naru dan sang predator, namun Naru berhasil menuntunnya ke arah jebakan yang ia telah buat, dan predator itu pun akhirnya berhasil dibunuh dengan senjatanya sendiri. Singkat cerita Naru pun kembali ke sukunya dengan membawa kepala predator itu, dan Naru pun diberi penghargaan seperti saudaranya Abe dan menjadikannya sebagai pemburu sejati di suku tersebut. Dan film pun berakhir.